Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalian terhormat untuk Abiyani dan Mida selaku pengasuh dan boros untuk pesantren Surga Melari Bani Widya dan juga untuk kedua orang Kepala Madrasah Imam Tasawuf Melari Bani Widya dan juga untuk guru-guru saya dan orang tua saya dan teman-teman saya yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Ulima, saya dari kelas 9 MTS Al-Quran Melari Bani Widya. Di sini saya akan presentasikan PPKN tentang sistem hukum peradilan di Indonesia, yaitu tentang apa ya? PAS. Oke. Pertama, ada sejarah dan latar belakang terbentuknya sistem hukum Indonesia. Nah, pertama itu ada pada masa kerajaan Nusantara itu hukum adat menjadi dasar utama dalam mengatur kehidupan. Kedua, dan kemudian masa penjajahan Belanda itu diberlakukan sistem hukum kolonial yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan setelah Indonesia merdeka tahun 1945, bangsa Indonesia mulai menyusun sistem hukum sendiri dan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, ada pengertian hukum dan fungsinya. Hukum adalah serangkaian aturan yang bersifat mengikat yang dibuat mengatur perilaku manusia. Hukum memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan. Dan tanpa hukum, kehidupan manusia akan kacau. Dan hukum juga berfungsi memberikan perlindungan bagi setiap warga negara. Dan ketiga, ada jenis-jenis hukum Indonesia. Pertama, ada hukum publik. Hukum publik itu mengatur hubungan antar negara dan warga negara. Contohnya hukum tata negara dan hukum pidana. Dan hukum privat itu mengatur hubungan antar individu seperti hukum perdata, hukum dagang, dan hukum keluarga. Dan selain itu terdapat hukum tertulis sebagai seperti undang-undang dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam adat dan kebiasaan masyarakat. Keempat, ada sumber-sumber hukum di Indonesia, yaitu sumber hukum adalah tempat atau dasar di mana aturan hukum berasal. Dan sumber hukum di Indonesia terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi, undang-undang, peraturan pemerintahan, peraturan presiden, dan peraturan daerah yang dibuat untuk mengatur masyarakat di tingkat lokal. Kelima, ada sistem peradilan di Indonesia. Sistem peradilan itu berfungsi untuk menegakkan hukum atau memberikan keadilan pada seluruh masyarakat. Terus yang keenam, ada proses penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum adalah usaha agar aturan yang dibuat itu benar-benar dipatuhi oleh masyarakat. Dan karena itu melibatkan seorang polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Polisi itu bertugas menyelidiki dan jaksa itu menuntut pelaku ke pengadilan. Hakim memutuskan perkara dan pengacara membantu terdakwa untuk memperoleh pembelaan dari yang adil. Terus lanjut, yang ketujuh, ada pentingnya keadilan dan kepastian hukum. Keadilan berarti setiap orang akan mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum dan membedakan status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Dan kepastian hukum itu membuat masyarakat merasa aman karena aturan tidak berubah-ubah. Lanjut, ke-8, ada tantangan penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum itu masih menghadapi berbagai tantangan seperti tingginya kasus korupsi, ketidakjujuran aparat penegak hukum, dan rendahnya kesadaran. Lanjut, angka 9, ada peran warga negara dalam menegakkan hukum. Artinya warga negara memiliki peran, yaitu mematuhi peraturan, tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, dan masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi hukum seperti penyuluhan dan diskusi tentang bahaya narkoba. Dan siswa itu memiliki peran dalam penegakan hukum dapat dimulai dari menaati tata tertib sekolah, tidak melakukan perundungan, dan mengikuti aturan lalu lintas. Oke, cukup singkat presentasi saya. Berbeda salah kata mendengarkan, berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.